Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak SBY yang pidato, buzzer RP yang kejang-kejang. Salah satu video di akun YouTube SeaWorld TV yang berjudul "Ada Kerbau Ngamuk Gegara Anaknya Nggak Laku Jadi Capres". Saya pikir isinya sangat keliru dan menyesatkan. Pertama, pernyataan Pak SBY terkait dengan Pilpres 2024 bisa saja disetting hanya ada 2 pasangan capres. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka 2 pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Tujuannya bukan untuk menjual ketum AHY agar menjadi capres. Sebagai Presiden RI selama 10 tahun, tentu Pak SBY mendapat informasi yang tidak sembarangan. Ditambah dengan tingkat kehati-hatian Pak SBY dalam menyampaikan informasi, tentu saja apa yang disampaikan oleh beliau telah terverifikasi. Adapun tujuan dari Pak SBY menyampaikan karena Pak SBY khawatir kalau Pilpres 2024 berlangsung tidak jujur dan tidak adil. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Padahal sebagai negara demokrasi ketiga di dunia dan Pak SBY sebagai bapak demokrasi di Indonesia yang diakui oleh dunia internasional, Pak SBY tidak mau demokrasi mengalami kemunduran seperti yang kita rasakan sekarang ini. Lagian tidak perlu juga buzzer RP kejang-kejang dengan pidato Pak SBY. Pak SBY tidak pernah menyebut nama. Dan kalau kita cermati kalimat beliau tidak ada satupun yang menuduh pihak manapun. Beliau hanya tidak mau demokrasi di Indonesia semakin mundur. Ditambah pidato tersebut disampaikan di internal partai yang bisa menjadi semangat untuk para kader Partai Demokrat melawan praktek tidak jujur dan tidak adil yang bisa saja dilakukan oleh mereka yang punya kekuasaan untuk menyeting pemilu sedemikian rupa. Jadi sudah jelas tidak ada keinginan Pak SBY untuk mengkampanyekan AHY dalam momen tersebut. Kedua, kalau ingin mengkritik Pak SBY bukan dikritik karena pidatonya, tetapi karena tak hanya Pak SBY yang khawatir dengan masa depan demokrasi di Indonesia. Jangan sampai demokrasi di Indonesia dikuasai oleh oligarki. Ketiga, untuk para buzzer RP yang kerjaannya melawan Pak SBY dengan konten hoax dan fitnah ataupun tidak setuju dengan keinginan Pak SBY mendorong AHY jadi pemimpin nasional, harusnya kalian bersikap adil dengan yang lain. Ini buzzer RP sudah buta kali ya. Itu wali kota Solo anaknya siapa? Ketua DPR RI anaknya siapa? Kok cuma Pak SBY saja yang dikritik dan dihina-hina sedemikian rupa? Kalau memang mau adil, kritik juga lah mereka yang saat ini sedang berkuasa dan juga memiliki anak yang terjun ke dunia politik. Tidak mungkin pula Jokowi tidak memberikan dukungan untuk Gibran hingga menjadi wali kota Solo. Dan Megawati tidak mungkin hanya tinggal diam saja memuluskan langkah Puan Maharani menjadi ketua DPR RI. Lalu, kalau kita bicara hak asasi, semua orang diberikan hak yang sama untuk terjun ke dunia politik. Asal ada kemauan dan kemampuan. Keempat, AHY memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin. Beliau pernah meraih penghargaan Adi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akademi Militer tahun 2002. AHY pernah menjadi pasukan perdamaian dunia PBB di Kongo dan di Lebanon. AHY juga merupakan alumni universitas termuka di dunia, yaitu Harvard University. Sedangkan
Di dunia politik, AHY sudah teruji berhasil mengangkat elektabilitas Partai Demokrat dan menyelamatkan Partai Demokrat dari kelompok begal partai yang hendak mematikan demokrasi. Kelima, narasi tidak laku menjadi capres itu adalah narasi kebencian. Sebagai sesama manusia, kita tidak boleh menebar rasa kebencian yang berlebihan. Nanti takutnya dari benci menjadi cinta. Demikian penjelasan singkat dari saya. Nantikan pembahasan lainnya di channel YouTube Ricky Fight Back. Salam perubahan dan perbaikan.